Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, opung, mbah, nenek, engkong, mak, papu, sopo-sopo, tulang nan tulang, amang buru nan buru, bapak tua, bapak muda, inang muda, inang tua, abang, akang, lai itu, semuanya para pemirsa juga, seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus mengasihimu, sungguh mengasihimu, sungguh mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Pada pagi malam ini kembali menjelang malam ya, kita kembali mendengarkan kasih karunia Allah yang berlimpah. Apakah kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah ialah kasih Allah yang bekerja di dalam hati manusia untuk mempersiapkan dan membawa kita kepada pertobatan yang sesungguhnya. Hidup itu adalah karena kasih karunia. Dan saat ini saya mau menyambung yang kelima, karena kasih karunia itu. Saya baca dulu Titus 2 ayat 1, demikian bunyi firman Allah. Titus 2 ayat yang ke-11, sorry ya. Demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kalau Efesus 2 ayat 8-9, demikian bunyi firman Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegangkan diri. Jadi bahwa kalau kita diselamatkan itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Jadi namanya pemberian Allah itu gratis. Itu bukan hasil pekerjaan kerasmu kamu diselamatkan, bukan. Jadi kalau ada orang mau cari keselamatan, upayanya itu bukan keselamatan. Itu upaya manusia untuk selamat. Tetapi Tuhan berinisiatif mencari engkau dan menyelamatkan engkau. Dan oleh kasih karunia-Nya itulah yang gratis itu cuma-cuma. Kita hanya meresponi dan menyambut kasih karunia Allah itu. Keselamatan itulah tujuan akhir dari hidup manusia, yaitu di mana jiwanya, hidupnya nantinya yang dari bumi ini dari sana. Selama di dalam dunia ini dia beraktif, dia bekerja, dia melakukan pekerjaannya dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi keselamatan itu diberikan melalui Yesus Kristus. Jadi jangan pernah berpikir itu kita diselamatkan oleh karena usaha atau pekerjaan kita, tetapi itu pemberian Allah. Karena itu pemberian Allah, seharusnya hidup kita ini kita harus hargai lebih lagi. Kita harus lebih mencintai Allah, mengasihi Allah buat segala pemberian yang luar biasa ini. Surganya diberikan bagi kita, kebaikannya, belas kasihannya, perhatiannya, perlindungannya, penjagaannya. Wow! Luar biasa. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya agar kita betul-betul dapat diselamatkan. Saya kagum pada Tuhan, pada Yesus, pada karya Roh Kudus, pada firman. Dan itu sebabnya saya mencintai firman Allah itu. Dan saya tiap hari membacanya dan memperkatakannya dan mencoba terus memorize firman Allah itu dalam kehidupan saya. Supaya apa? Supaya kita tetap mendapatkan keteguhan dari firman Allah. Lalu yang keenam dikatakan, melalui kasih karunia itu kita dididik Tuhan. Jadi kita dididik ayat 2. Dari firman Allah kita dididik Tuhan, ayat 12-nya tadi, ya, dari Titus 2 tadi. Jadi kita dididik. Untuk apa? Dididik untuk meninggalkan kefasikan. Jadi tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup dalam kejahatan, tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan dunia. Kata firman Allah, jangan kamu mengasihi dunia ini dengan segala hawa nafsu yang ada. Jangan. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita menyalibkan segala keinginannya, hawa nafsunya. Karena apa?
kita dididik oleh Tuhan. Kita sudah dapat keselamatan, kita dididik oleh Tuhan untuk apa? Untuk bijaksana, adil, dan beribadah, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita orang yang, kata orang kan, kalau betul-betul dia terdidik ya. Jadi kalau kita dididik oleh Tuhan, buahnya itu tidak jauh dari sang pendidik. Siapa pendidik kita? Tuhan. Jadi betul-betul kita menunjukkan karakter watak Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Didikan Tuhan itu yang kita lakukan. Kalau dikatakan jangan mencuri, kita tidak mencuri. Kalau dikatakan jangan berdusta, kita tidak berdusta. Kalau dikatakan jangan mengingini harta sesamamu, jangan mengingini. Kalau kamu mau naik ke atas, bukan harus menjatuhkan orang lain, bukan harus meruntuhkan orang lain. Naik bersama-sama. Ya, bukan karena persaingan, tapi karena keunggulan. Kita itu bukan karena persaingan dalam kehidupan ini, tapi Kristus itu memberikan sifat unggulnya dalam kehidupan kita, disiplinnya, kasihnya. Wah, luar biasa. Tidak ada yang menandingi dia. Dan itulah sebabnya, nggak ada ajaran yang kasih musuhmu, nggak ada itu. Kalau dia lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Kalau nggak ada pakaian, kasih dia pakaian. Lah, luar biasa ajaran Tuhan itu. Dan itu karena kita dididik untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita menjadi kepunyaan Tuhan. Ayat 13-nya ya. Jadi ayat ke-13-nya itu dari Titus 2 ayat 11, 12, 13 itu. Kita dididik oleh Tuhan. Menjadi kepunyaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita kepunyaan Tuhan, siapa yang akan mencungkil kita? Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, siapa yang mencungkil kita? Kalau kita punya Tuhan, siapa yang akan mengganggu kita? Pasti kita keluar sebagai pemenang. Jadi, banggalah menjadi kepunyaan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan abaikan kehidupan ini. Hanya karena harta permata kita meninggalkan Allah. Meninggalkan sumber kehidupan, sumber dari segala pemberian yang baik. Kalau nanti besok ya dalam pertobatan, saya mau menyampaikan bagaimana kalau kita mengalami pertobatan yang sejati, bagaimana kita mengalami sukacita, bagaimana kita mengalami pembebasan dari Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan kemudian mengalami pengampunan dan Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Makanya setiap kali saya berdoa, saya berharap kita mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kuasa Tuhan. Saya merasakan ini sangatlah penting. Karena apa? Ketika kita dibaptiskan oleh kuasa Roh Kudus kan membawa kita, menginsapkan hati kita, mengenal diri kita, siapa kita, memperkenalkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa ketika kita menyadari atas kehendak kita, mengaku segala dosa dan kejahatan kita, itulah pertobatan yang sejati. Nah, dan berpaling kepada Allah. Tapi itu besok. Jadi, banggalah kalau kita dijadikan kepunyaan Allah. Jadi jangan menyimpang. Jangan lagi mengambil milik-milik setan sana. Jangan lagi mendatangi para dukun paranormal, siapa itu? Dukun-dukun atau tukang-tukang sihir. Lalu kita memakai jimat-jimat dan lain sebagainya seperti yang saya lakukan dulu. Ya. Kalau kadang-kala saya itu sampai dibawa ke satu daerah dari kampung saya itu, sampai ke kira-kira berapa jam naik mobil itu. itu di masa kebodohan. Dan akibatnya saya memiliki hubungan itu dengan si setan itu. Ya. Bahkan terakhir ketika saya minta orang itu minta kepala kerbau satu. Minta kepala kerbau. Bagaimana saya pada waktu itu belum akhirnya batal itu. Lalu kemudian mau dikunci harus Bapak di air berenang mengalir. Saya katakan sudah cukup apa yang ada saja, yang simpel-simpel saja. Ya. Jadi ya begitulah.
Jadi kita bukan kepunyaan iblis lagi, tapi kepunyaan Allah. Ketika kita kepunyaan Allah, kita harus memakai cara-cara Allah. Kita harus menyukai apa yang disukai Allah, membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya dia berjanji kepada kita, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, jauh lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Itu sebabnya kalau engkau menjadi kepunyaan Allah, banggalah dan yakini dan percayai firman Allah yang dikatakan kepadamu. Engkau kepunyaan Allah dan berhak mendapatkan segala fasilitas surgawi. Fasilitas Allah, kuasa Allah. Asal jangan kau pakai untuk kepentingan memuaskan hawa nafsumu. Tapi kalau engkau pakai karena belas kasihan Allah, karena perhatianmu kepada orang-orang yang tidak berdaya, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan terus-menerus bagi dirimu. Terima kasih. Jadi mari kita terus bangga menjadi kepunyaan Allah. Yang ke-8, kita dijadikan taat kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu ada dalam hidup kita, bukan tanpa maksud, ada maksudnya. Maksudnya yang terakhir itu ialah kita dijadikan taat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau ada dikatakan aku mendapat kasih karunia yang berlimpah-limpah lalu melakukan apa yang tidak benar, dan ya bukan berarti saya seringkali katakan ini, hidup dalam dosa berbeda dengan jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa karena keinginannya memang melakukannya, karena dia sudah berencana, karena dia ingin memang tinggal di situ. Tapi orang yang jatuh dalam dosa itu karena bisa kelemahan sesaat, atau karena godaan sesaat, atau karena hilap dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi firman Allah kata 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi tidak dibiarkannya sampai tergeletak. Dia akan bangunkan kembali untuk bangkit bersama dengan dia. Itu sebabnya kita harus bangga. Karena apa? Tuhan itu mengajari kita taat. Daud banyak kali dia berbuat dosa, berbuat salah, berbuat nista. Tapi kita lihat bagaimana dia akhirnya dengan Tuhan. Tuhan mengatakan dia kan pernah berzina, dia pernah membunuh, dan dia pernah melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan sampai Tuhan murka kepada dia. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan dia adalah orang yang sesuai dengan hatiku di zamannya. Apakah Daud tidak pernah gagal? Gagal. Tetapi karena Daud ini ketika dia ditegur, dia teachable, dia mudah diajar. Dia kembali ketika diajar, kembali kepada Tuhan. Anda baca ya, Mazmur 51, bagaimana pengakuannya. Satu hal yang dikatakan, jangan mengambil rohmu daripada aku. Ketika roh Tuhan diambil, kekeringan jiwa dalam hidup kita. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi persoalan. Kita akan mengalami depresi, tekanan yang sangat tinggi. Kita akan mengalami kesusahan dan masalah. Dan ketika kita mengalami masalah, kita seolah-olah gendeng. Ya. Itu sebabnya Paulus katakan, Daud katakan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Have mercy on me, Lord. Jadi belas kasihan padaku, Tuhan. Enggak dibilang keadilan begitu. Saya sudah pernah kemarin katakan kalau keadilan Tuhan dilakukan, ya di mana orang yang berdosa dihukumnya, aduh. Tapi Tuhan itu ya sementara sebelum sampai di sana, ya kita masih dengan belas kasihannya. Tapi nanti kalau apabila di penaltinya, dia akan menunjukkan keadilannya. Bagi orang-orang yang betul-betul tidak mau taat, disingkirkannya, dimasukkannya ke neraka. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul melakukan apa yang dikehendakinya, mengalami belas kasihan Tuhan, dimasukkan ke dalam surga. Puji nama Tuhan. Jadi tujuan dari kasih karunia Allah yang terakhir ini adalah supaya kita taat dan menyenangkan hati Tuhan. Dipilih sesuai rencana Allah. Dan kemudian damai sejahtera. Kalau ada ketaatan dalam hati kita, damai sejahtera itu berlimpah-limpah selalu dalam hidup kita. Baca itu 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Jadi begitu luar biasanya Tuhan itu bagi hati kita, diberikan sukacita, diberikan ketaatan kepada hati kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita taat kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Dia, saya yakin dan percaya Tuhan akan menganugerahkan. Sampai-sampai ada orang mengakhiri hidup karena tidak dijawab oleh Tuhan. Saya sudah 2 puasa seperti saya ini, saya sudah 2 puasa berapa ini
Berapa ini Titi? Titi? 15. Tanggal 15, berarti sudah hampir 100 hari ya saya berdoa dan berpuasa, dan saya tetap merasakan kekuatan kesehatan Tuhan. Apakah saya putus asa? Tidak, tapi saya semakin semangat dalam Tuhan, semakin bangga mempercayai Tuhan, dan saya bersyukur mobil saya dilego orang di apa orang, ditipu orang. Ya, saya bersyukur karena apa? Saya akan melihat kebaikan Tuhan, walaupun sepertinya seolah-olah belum, tapi saya katakan pasti. Saya yakin dan percaya. Saya tetap yakin dan percaya. Ya, dengan cara Tuhan, ya, karena apa? Semua itu karena pemberian Tuhan, dan karena pemberian Tuhan kita minta juga ya kembali dari Tuhan juga. Jadi ya percaya sajalah pada Tuhan. Tetapi dalam semuanya, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu menggiring kita kepada ketaatan. Dan itu sebabnya ketika Tuhan orang-orang menipu saya dengan cara yang seperti ini, apakah saya sangat murka kepada mereka? Tidak. Apakah saya apa kepada mereka? Tidak. Dan ketika yang terakhir dikatakan, ya saya hanya ingin mau kembali mobil itu. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Saya tidak ingin membuat orang lain susah. Kalaupun saya disusahkan orang lain, bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik bagi saya. Itu saja yang saya tahu. Nah, Tuhan saya itu nggak pernah mereka-rekakan hal-hal yang jahat. Tapi dari hal-hal yang jahat itu, Tuhan mereka-rekakan hal-hal yang baik. Supaya apa? Hati saya lebih condong kepada dia. Dia melihat, kalau aku ambil ini, apakah dia hatinya masih condong kepada aku? Apakah hatinya masih menyerahkan kepada aku? Apakah dia bersungut-sungut atau apa? Dan macam-macam. Apakah kalau belum kujawab dia masih terus berseru kepadaku? Ya, apakah dia melanggar perintahku, kehendakku dengan memaki-maki dan lain sebagainya? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang sedang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan saya mau bersyukur. Saya hanya mengatakan mau taat saja kepada Dia. Saya mau taat saja kepada Tuhan. Sudah cukup saya merasakan kasih karunia Tuhan. Minta rumah dikasih rumah, minta mobil dikasih mobil, lalu diambil dengan caranya juga nggak apa-apa. Ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan kembalikan itu. Ya, percaya saja, percaya saja. Tuhan itu baik. Tapi saya mengatakan kepada kita semua, kasih karunia Allah, kalau yang berlimpah-limpah itu kita lakukan dengan baik, lalu kita hidup dalam ketaatannya, kau akan merasakan kebaikan dan nikmatnya belas kasihan Tuhan. Kau akan merasakan saat engkau susah, engkau akan dihiburkan. Saat engkau sakit, engkau akan disembuhkan. Saat engkau meminta sesuatu, Tuhan akan memberikan kepadamu. Mungkin tidak secara terus-menerus seperti ini, tapi saya mau katakan, walaupun dibohongi saya dengan seperti ini, tapi saya mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang apa? Orang bilang penjarakan saja itu sudah. Ya, walaupun yang apa itu sudah penjara, tapi penadanya kan nggak dipenjara. Saya katakan hanya saya ingin mobil saya itu balik. Itu saja. Mereka minta waktu, ya sudah, entah apapun prosesnya. Saya belum tahu. Ya, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan, saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Kalaupun orang lain menyusahkan saya, itu balasannya dari Tuhan. Kalau saya membalas nanti bisa lebih, tapi kalau Tuhan yang membalas itu sangat menyakitkan. Itu sebabnya Tuhan Daud katakan, kalau di tangan Tuhan ngeri. Tapi Tuhan dia berkata, jangan serahkan aku ke tangan musuhku. Kalaupun Tuhan menghakimi aku, mengadili aku, saya tahu bahwa Tuhan tujuannya untuk membuat saya taat, supaya saya kembali kepada Dia. Jadi dalam hidup ini, kasih karunia Allah yang berlimpah, responi. Kau sudah diselamatkan, engkau dididik oleh Tuhan, engkau menjadi kepunyaan Tuhan, dan yang terakhir, supaya engkau taat kepada Dia. Taat di dalam firman Allah, taat kepada kehendak Allah, taat terhadap apa yang diperintahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu bagian kedua tentang kasih karunia yang berlimpah ini Tuhan, yang membawa keselamatan bagi kami, didikan, lalu kemudian memperkenalkan menjadi kepunyaan Allah untuk kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ujung dari semua kasih karunia itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Karena untuk kami menerima kunci segala kebaikan Tuhan adalah taat kepada Tuhan, taat terhadap perintah Tuhan. Dan terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan berkati firman-Mu, berkati para pemirsa dari layar Android mereka atau YouTube Tuhan, memberkati mereka Tuhan, tolong semuanya. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, yudikatif, legislatif, eksekutif. Tuhan memberkati mereka semua, para aparat juga Tuhan memberkati, para stakeholder bangsa ini Tuhan berkati, supaya memberikan arahan kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini dalam keadaan yang sulit ini Tuhan, para pemimpin kami dapat memberikan solusi khususnya bagi mereka-mereka yang tidak berdaya Tuhan. Siapa yang akan menolong mereka, bangsa ini? Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka, orang-orang yang berkelebihan, supaya bisa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Doa kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, berkati gereja-gereja Tuhan menjadi, oh Tuhan, di dalam nama Tuhan syukur dan berdoa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan tetap berlimpah-limpah atas umat-umat gereja. Dan kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami GP dimanapun ada, Tuhan memberkati. Orang-orang lain Tuhan di Ngara, di Lembah, Tuhan memberkati mereka. Sedang jemaat Tuhan juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kekuatan Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan Bapa di surga, dan orang-orang profesi apapun yang saat ini mereka lakoni, mari Tuhan benar di mata Tuhan, sehingga hidup kami berujung kepada ketaatan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami meminta sesuatu, maka Tuhan akan memberikan jawaban itu pada kami. Terima kasih. Kalau malam ini kami mau berdoa bagi orang-orang sakit Tuhan, orang-orang sakit yang membutuhkan uluran tangan Tuhan Bapa di surga, baik itu yang COVID, baik itu yang sakit apapun, Tuhan Yesus, Engkau mampu menolong mereka, Engkau mampu mengerjakan hidup mereka. Dapat orang yang sakit COVID, mari tumpahkan tangan atas kepalamu. Dan engkau yang sakit di manapun, di rumah, di rumah, di rumah sakit, di ruang ICU atau di mana saja, bagi yang kena guna-guna juga, percaya dimanapun yang sakit, tumpangkan saja di situ, atau yang kerasukan setan. Mari kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kemurahan Bapa, belas kasihan Bapa, di kasihan Yesus itu turun atas mereka untuk menjamah mereka. Dan Engkau berkata bahwa ketika Yesus mengulurkan tangan mereka kepada orang-orang sakit, orang itu sembuh. Dan itu sebabnya ulurkan tanganmu kepada orang-orang yang sakit COVID Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ulurkan tanganmu dan angkat segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi mereka, dan kami minta kepadamu Tuhan, jangan lagi ada roh maut oleh karena sakit COVID Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu, kesembuhan yang kami minta kepadamu Tuhan, kesembuhan bagi mereka yang sedang menderita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda juga yang sakit, mari percayalah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan kepada mereka yang sakit saat ini Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, Tuhan mau sembuhkan mereka. Karena orang membawa berbagai-bagai orang yang sakit dengan penyakit yang berjenis-jenis, tetapi ketika Tuhan menumpangkan tangan atas mereka, atau ketika Tuhan lewat dari mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan.
Dan itu sebabnya Tuhan, mohon kemurahan-Mu, Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap mampu menolong dan menyembuhkan, dan kami percaya itu Tuhan Bapa di surga. Dan kami hanya belajar taat terhadap apa yang Kau perintahkan untuk mendoakan orang-orang sakit, supaya orang-orang sakit itu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sakit apa saja, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau telah sembuh. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuh. Sembuh dari butamu, sembuh dari tulimu, sembuh dari bisumu, dan yang lumpuh berjalan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, gerakan kakimu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang stroke, gerakan tubuhmu. Dalam nama Yesus, Engkau pulih kembali. Dalam nama Yesus, Engkau pulih. Dalam nama Yesus, Engkau pulih. Dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Yang mereka yang ada di ruangan Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan lawati yang ada di ruang ICU, keluarga-keluarga mereka yang mendoakan. Tuhan tolong semuanya dalam nama Yesus. Sembuhlah mereka yang ada di ruang ICU, Bapa di surga, dalam nama Yesus. Sembuh mereka dari sakit jantung mereka, dari ginjal mereka, dari beren mereka, dari atau mandul mereka, dari hipertensi mereka, dari stroke mereka, dari Tuhan Bapa di surga, dari hepatitis dan lain sebagainya, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu telah turun kepada mereka. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepada kasih. Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mendengarkan doa hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa orang yang percaya kepadamu Tuhan, mereka akan mengalami lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan saat ini juga Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau menyembuhkan mereka yang sakit, apapun sakit mereka di saat ini Bapa di surga. Engkau sedang melakukan karya-Mu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di tempat ini kami berdoa, Engkau sanggup untuk melakukannya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa hamba. Dengarkan doa kami yang kami naikkan dari relung hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi mereka. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu bagi mereka Tuhan. Bagi kesembuhan mereka, hamba berdoa menyampaikan firman-Mu pagi dan malam Tuhan. Karena hamba mencintai mereka, mengasihi mereka di saat-saat seperti ini, Bapa di surga. Tapi kami tahu Engkau jauh lebih mengasihi mereka, mencintai mereka. Engkau jauh lebih berdaulat dan berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka, pertolongan-Mu, kesembuhan-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan bagi Engkau yang mau mengalami pertolongan Tuhan, kebebasan dari masalahmu, angkat kedua belah tanganmu, percayalah, jangan pernah memakai jalan pintas seperti orang-orang yang tidak percaya, seperti yang dilakukan orang-orang banyak yang saat-saat ini mengakhiri hidup dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau engkau belum percaya, mari saya undang kau percaya, kau bertaatlah. Kasih karunia Allah. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, baliklah supaya engkau merasakan kebaikan Tuhan. Bangun kembali hubungan intimmu dengan Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan, komunikasimu dengan Tuhan, sehingga engkau akrab kembali dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ulurkan tanganmu kepada mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh, sehingga
sehingga mereka mengerti apa arti persoalan itu dalam kehidupan orang-orang belum percaya. Dia bisa mengajar orang dari peristiwa itu supaya orang berbalik kepada Tuhan. Dia juga bisa melatih iman orang percaya. Karena ini kesempatan bagi Allah, karena ada bahan untuk engkau melakukan mujizat Tuhan. Dan kalau engkau menginginkan mereka melatih kedewasaan mereka, engkau menyertai mereka. Kesusahan mereka, Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga mereka cakap dan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Kalau bukan Roh Kudus ada dalam hidup mereka, nggak mungkin. Kalau bukan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah, nggak mungkin. Dan itu sebabnya Tuhan, tolonglah, tolong Bapa, tolong. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini hamba-Mu, ini kami Tuhan. Kalau Engkau mau mengalami transformasi, taruh tangan-Mu di dada, percayalah lawatan Tuhan hadir malam ini bagimu. Dan mau menerima transformasi Tuhan. Engkau telah jenuh berbuat dosa, engkau diaibkan, dianggap sampah masyarakat. Tapi ingat, malam ini Tuhan datang kepadamu, melepaskan engkau dari segala kebiasaan buruk, dari segala dosa-dosamu. Baptiskan mereka Tuhan, masuk dalam hati mereka, sebagaimana engkau masuk dahulu kepada hamba-Mu ini. Masuk, kuatkan mereka Tuhan, selamatkan mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu. Memakai Saulus menjadi Paulus Tuhan. Pakai mereka sehingga mereka satu kali kami mendengar kesaksian yang hidup dari mereka Bapa. Bagaimana Tuhan mengubahkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dahulu saya juga di antara mereka Tuhan, tapi syukur kepadamu, kasih karunia-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu. Hamba terus akan menyerahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Menyerahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu, bersafaat bagi mereka Tuhan. Hamba tidak sedang membuang-buang energi. Aku percaya kebaikan-Mu atas mereka, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ku belajar taat padamu, untuk menyampaikan kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Anda yang sudah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya membantu Anda dalam doa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatan saya di hadapan Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan dengan darah-Mu yang suci itu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, penguasa dalam hidupku. Sungguh Tuhan, hanya Engkau tarik diriku menjadi penguasa atas diriku. Biar Tuhan yang mengisi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku percaya ku dapat hidup yang kekal dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku menjadi warga negara surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam ini apabila Anda mau tidur, jangan
jangan lupa merenungkan firman Allah, memperkatakan firman Allah, supaya dari nature ya kepada spiritual. Jadi yang Alkitab katakan yang alami dulu datang, baru yang rohani. Jadi kalau Anda sering memperkatakan firman Allah, misalnya Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mungkin pertama kali itu Allah. Tapi setelah Anda terus memperkatakan, tiba-tiba firman itu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Ketika kamu tidak memiliki sesuatu dan kau berdoa, Allah mencukupkan segala keperluanmu. Mulai, wih, luar biasa firman ini. Jadi itu gunanya kita memperkatakan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, ya. Jadi itu seperti itu kira-kira. Jadi perkatakan firman Allah. Jadi kalau kita mau tidur, ingat tidur itu karunia Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan biarlah Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga katakan kepada kita semuanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, menyimpan dan melakukannya dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan mereka, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta, apa saja yang kau minta, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dan jangan lupa kalau kita mau tidur, berdoalah dan bacalah firman Allah. Ketenangan dari Tuhan menyertai kita. Selamat malam. Urapan Allah terus menyertai kita walaupun kita tidur. Semangat Tuhan tetap menyertai kita dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang padamu. Saya juga cinta mengasihi Anda semua. Salam.